Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tema mengenai pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Dalam tema pemikiran filsafat Ibnu Miskawai terdapat 3 poin, yakni yang pertama ada riwayat hidup Ibnu Miskawai, yang kedua ada pemikiran filsafat Ibnu Miskawai, dan yang ketiga ada pengaruh pemikiran filosof Ibnu Miskawai terhadap perkembangan Islam. Baik, langsung saja kepada poin pertama, yakni riwayat hidup Ibnu Miskawai. Nama lengkap Ibnu Miskawai yaitu Abu Ali Ahmad Yaqub Ibnu Miskawai. Ia dilahirkan di kota Rai, Iran pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai adalah salah seorang tokoh filsafat dalam Islam yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam, meskipun sebenarnya ia pun seorang sejarawan, tabib, ilmuwan, dan sastrawan. Disiplin ilmunya mencakup kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Akan tetapi ia lebih populer sebagai seorang filosof sopan santun ketimbang filsafat ketuhanan, sehingga ia digelari sebagai guru ketiga setelah Al-Farabi yang digelari guru kedua dan Aristoteles sebagai guru pertama. Lanjut kepada poin kedua, yakni pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Dalam pemikiran filsafat Ibnu Miskawai terdapat kepada 4 bagian, yakni yang pertama ada filsafat ketuhanan, kedua filsafat kenabian, ketiga filsafat jiwa, dan yang keempat filsafat akhlak. Di sini sedikit-sedikit akan diterangkan ya dari keempat filsafat tersebut. Dimulai dari yang pertama adalah filsafat ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskawai ialah tidak memiliki jisim, ajali, esa, dan sang pencipta. Menurut pandangannya, ia menyatakan bahwa Tuhan ialah zat yang esa dan keberadaannya tidak tergantung oleh keberadaan yang lain. Ia adalah zat yang tidak membutuhkan apapun, tetapi ia sangat dibutuhkan. Ibnu Miskawai berpandangan juga bahwa Tuhan ialah zat yang jelas dan juga yang tidak jelas. Maksudnya di sini ialah zat yang jelas dikarenakan ia adalah al-haq dan terang, sedangkan dikatakan zat yang tidak jelas ialah bukan berdasarkan kepada Tuhannya, melainkan ketidakjelasan tersebut adalah pada akal manusia yang tidak cukup mampu untuk memahami adanya Tuhan. Yang kedua, ada filsafat kenabian. Menurut Ibnu Miskawai, Nabi adalah seorang muslim yang memperoleh hakikat-hakikat atau kebenaran karena pengaruh akal aktif atas imajinasinya. Hakikat ini diperoleh juga oleh seorang filosof. Pemandangannya hanya terletak pada teknik memperolehnya. Yang ketiga, ada filsafat jiwa. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa berasal dari limpahan akal aktif. Jiwa bersifat rohani, suatu substansi yang sederhana yang tidak dapat diraba oleh salah satu panca indera. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah filsafat akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah suatu sikap atau mental tentang keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Menurutnya pula, akhlak terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur naluriah dan unsur yang diperoleh melalui unsur kebiasaan.
Baik, berikutnya poin terakhir atau poin ketiga, yakni pengaruh pemikiran filosof Ibnu Miskawai terhadap perkembangan pemikiran Islam. Pemikiran Ibnu Miskawai jelas sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam, karena selama masa hidupnya maupun sesudah mati, sebagian karyanya yang menggabungkan pemikiran abstrak dengan saran-saran praktis adalah gaya yang merangsang atau memikat seluruh rentang pendengar yang berbeda dan sangat populer lama setelah ia meninggal.